Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Reza Paradela, NPM 19 14 15 10 63 dari jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang berjudul Perilaku Menggaram Gajah Sumatera atau disebut juga dengan Elephas Maximus sumatranus di Bukit Barisan Selatan. Dengan judul jurnalnya sendiri yaitu Jurnal Silva Lestari volume 3 nomor 2 dirilis pada Mei 2015 halaman 123 sampai 130, ditulis oleh Dea Ardi Respati, Sugeng P. Haryanto, dan Baina Sari Dewi. Ini adalah tugas saya dari mata kuliah Perilaku Satwa Liar. Untuk slide pertama, ada indikator yang akan saya bawakan, yaitu pertama pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk pendahuluan itu sendiri mencangkup 4 hal, yaitu kebutuhan garam mineral pada gajah untuk proses metabolisme, yang kedua kelebihan garam pada tubuh gajah, dan perlu dikeluarkan agar tidak menjadi tumpukan racun nantinya. Yang ketiga, perlu asupan mineral untuk mencangkupi kelangsungan hidup dari gajah itu sendiri. Dan yang terakhir, mengetahui tempat yang biasanya dijadikan tempat menggaram gajah. Itu berarti gajah itu memiliki tempat menggaram berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Untuk slide berikutnya ada tujuan penelitian, yaitu yang pertama untuk mengetahui apa kegunaan mineral garam pada gajah yang melakukan kegiatan menggaram. Artinya sebenarnya gajah itu menggaram itu untuk apa fungsinya. Yang kedua, untuk mengetahui dari mana sumber garam yang diperoleh oleh gajah, bisa dari pakan atau sebagainya. Yang ketiga, untuk memenuhi kecukupan akan mineral garam sebagai pemenuh keperluan hidup gajah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui berapa takaran garam yang diperlukan gajah saat melakukan kegiatan menggaram. Jadi kita dapat melihat tidak asal-asalan untuk melihat mineral garam yang diperlukan gajah untuk melakukan metabolisme dalam tubuhnya. Untuk slide selanjutnya ada metode. Dalam metode itu sendiri adalah cara yang digunakan untuk mengetahui gajah yang menggaram. Pertama, mencari lokasi dan tanggal, yaitu pada Januari 2015 di Resort Pemerintahan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Yang kedua, memasang kamera pengintaian pada tempat tertentu yang sering dilalui gajah. Yang ketiga, mencari sumber garam yang digunakan gajah untuk menggaram. Yang keempat, mengikuti pergerakan gajah saat melakukan kegiatan menggaram. Yang kelima, meletakkan alat pelacak pada salah satu dari kerumunan gajah yang ada. Misalnya kita menembak bius salah satu gajah untuk diletakkan alat pelacak agar mengetahui letak-letak yang akan dikunjungi oleh gajah sebagai tempat menggaram. Yang keenam, dengan bertanya langsung dengan pekerja atau maut yang ada. Dan yang terakhir, mengamati gajah saat mencari sumber mineral garam dari mana saja seperti apa yang dimakan oleh gajah. Metode-metode tersebut merupakan cara agar dapat mengetahui bagaimana dan sumber menggaram gajah. Bab selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dari slide yang terlihat, ada peta lokasi yang digunakan oleh gajah sebagai tempat menggaram dan terdapat beberapa titik yang digunakan diwakili oleh titik berwarna. Pada peta tersebut menggunakan skala sebesar 1:4000
dan itu cukup luas untuk dipergunakan sebagai tempat menggaram bagi gajah. Karena gajah tersebut juga berpindah-pindah tempat menggaram. Kemudian ada analisis kandungan garam. Pada tabel terlihat bahwa kandungan garam yang digunakan gajah yaitu ada kalsium atau Ca, magnesium atau Mg, dan kalium atau K. Dan dari data tersebut, gajah akan mendapatkan garam sebesar 0,0013% di tanah resort Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemudian, ada syarat garam mineral dan kandungan yang perlu dipenuhi, yaitu kandungan Mg sebanyak 0,1%, K sebanyak 0,5%, dan Ca sebanyak 1,5%. Kadar tersebut sudah dianggap cukup untuk memenuhi kegiatan menggaram gajah, dan jangan sampai kekurangan mineral tersebut. Pada slide selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan didapatkan, pertama, kegunaan mineral garam pada gajah digunakan untuk proses metabolisme. Yang kedua, ada kandungan mineral garam itu sendiri berasal dari pakan gajah yang dikonsumsi sehari-hari. Ketiga, apabila mineral garam tidak terpenuhi, maka akan berakibat penurunan produktivitas badan dan keturunan gajah. Jadi, penurunan produktivitas badan itu misalnya badan gajah akan terlihat sedikit lebih kurus dari biasanya jika mengalami kekurangan mineral garam. Dan untuk keturunan sendiri mungkin akan sulit memiliki keturunan atau anak nantinya bagi gajah itu sendiri. Dan yang terakhir, mengerti takaran yang dibutuhkan gajah untuk melakukan kegiatan menggaram. Jadi untuk kegiatan menggaram itu sendiri, gajah juga memiliki takaran-takaran khusus, tidak sembarangan. Jadi nanti gajah tidak akan kekurangan atau kelebihan garam. Di slide selanjutnya ada daftar pustaka. Dan ada motivasi yang saya lampirkan, yaitu berbunyi, "You cannot escape the responsibility of tomorrow by offending if today." Itulah penjelasan yang saya berikan mengenai jurnal yang saya gunakan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.